Membuat azimat itu kayak kita lagi bikin bakso. Ada resepnya jelas, takarannya jelas, biar rasa ndak rancu. Kaldunya sedap, pakai bumbu-bumbu yang seger. Kalau bawang, ya bawang yang seger, jangan bawang yang sudah busuk atau rusak. Kalau bumbu sasetan, ya jangan pakai yang kadaluarsa, tapi yang masih baru. Dagingnya berkualitas, pakai daging sapi berkualitas. Jangan dicampur daging tikus, wah itu berarti pembuatnya yang bermasalah. Maka percayalah, bakso Anda akan benar-benar nikmat untuk dimakan, untuk disantap. Begitupun membuat azimat, pakemnya jelas. Misalnya pakem kejawen, ya harus paham patrap dalam ritualnya. Harus paham juga tentang sesajen, japa mantra, astrologi untuk menghitung hari baik, kemudian keadaan alam, dan lain sebagainya. Begitupun piranti-piranti ritual lainnya. Harus paham juga kemenyan atau dupa yang bagus itu gimana, minyak yang bagus itu gimana, memilih material untuk menjadi azimatnya itu yang benar gimana. Misalnya kalau kayu, ya kayu yang bertuah, kayu yang mati ngurak. Kalau batu ya pakai kawruh watu aji. Maka hasilnya sudah pasti optimal. Pak D, saya izin tanya, kalau kita buat media itu, apakah sesajinya beda antara angsar pengasihan, angsar proteksi, angsar kerejekian? Ya jelas beda. Setiap azimat itu punya sesajen masing-masing. Kalau mau angsar pengasihan, sesajennya ini. Kalau mau angsar proteksi, sesajennya ini. Kalau mau angsar kerejekian, sesajennya ini. Kenapa? Ya karena sesajen adalah perwujudan doa dan harapan dari si pembuatnya. Kalau harapannya pengasihan, ya pasti wujud sesajennya adalah hal-hal yang berkaitan dengan ritual pengasihan. Bukan cuma sesajennya saja atau bahan ritualnya saja. Waktunya pun juga berbeda. Untuk mendapatkan angsar pengasihan, maka waktu yang tepat untuk ritual adalah hari ini, jam segini gitu ya. Begitupun dengan proteksi, harinya beda. Kerejekian, ya harinya juga berbeda. Begitupun juga materialnya. Material untuk calon azimat. Kayu A misalnya. Kayu A cocoknya untuk proteksi. Kayu B cocoknya untuk pengasihan. Kayu C cocoknya untuk kewibawaan. Batu pun sama. Batu untuk proteksi itu berbeda karakter energinya dengan batu yang digunakan untuk pengasihan. Nah, jangan sampai karena tidak punya pengetahuan di situ, tidak punya pemahaman yang mendalam, batunya atau kayunya atau logamnya cocok untuk proteksi, tapi ritualnya pengasihan. Energinya nggak bisa cocok, energinya nggak bisa selaras, malah yang ada rancu. Apakah bisa dengan material plastik? Ya bisa, tapi tidak bisa diaktifkan angsar alami materialnya. Jangan salah loh. Material dari kayu, dari batu, dari logam, nah itu terbuat dari alam ya, yang minim dikondisikan oleh manusia atau ditreatment oleh manusia. Itu punya daya angsar alami, yang mana itu bisa diaktifkan untuk memberikan angsar atau tuah. Kemudian ritualnya sampai berapa hari Pak D untuk mengerjakan satu azimat? Untuk mengerjakan satu azimat itu sebenarnya nggak lama, 7-40 hari.
Yang bikin lama adalah pertama mencari hari baik. Mencari hari baik yang sesuai dengan pemesan, yang sesuai dengan kondisi alam, yang sesuai dengan waktu-waktu baiknya. Kemudian memilih material. Kadang Pak D sampai menghubungi beberapa kolega kolektor yang memang mereka punya kayu bertuah, mereka punya batu bertuah. Karena siapa tahu di sana ada jodohnya. Batu atau kayu yang sesuai untuk dibuat azimat, atau material yang sesuai untuk dibuat azimat. Ribet ya bikin azimat? Ya memang ribet. Pak D milih metode cara yang sedikit ribet daripada meninggalkan pakem atau resep itu tadi. Pak D gak mau kalau membuat azimat itu setengah-setengah, harus totalitas. Kalau materialnya ya material yang berkualitas, kalau piranti-piranti yang lain penunjangnya juga harus totalitas. Menentukan pun hari yang terbaik untuk mengerjakan azimat itu. Lagian setengah-setengah itu gak enak. Cinta setengah hati rasanya gak enak. Dicintai setengah hati apalagi makin gak enak. Sekian, terima kasih.